Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Mas, kita ini udah berapa episode kayaknya bajunya ini aja nih. Iya, besok kita perbarui lah ya. Kalau ada edisi terbaru dari kita, kaosnya, Sobat Time Travel mau beli nggak? Iya kan? Nanti aku desainin yang bagus nih, ya kan? Supaya kelihatan nih Sobat Time Travel ada di mana aja di seluruh Nusantara. Endorse gitu maksudnya, Endorse, endorse iya. gitu. Ulang. Iya, nggak apa-apa, udah biarin gitu aja. Ya udah ya. Selama ini masih di-endorse sama Bliri dari Jawa Tengah. Nah, Oke. Alif Sobat Time Travel di episode kita kali ini mau bahas ini nih, Liv. Sebenarnya tuh kalau Nusantara, Indonesia, Nusantara itu kalau dilihat dari luar angkasa itu indah. Kayak zamrud bertalian di tengah, diapit dua benua besar lah, Australia sama Asia gitu kan. Itu kelihatannya indah banget. Tapi dari cerita-cerita yang Alif ceritakan, penelusuran spirit, kan semua energi alam itu menyimpan manifestasinya yang kelihatannya, ya kita kan tahu, kita kan hidup di Ring of Fire ya. Pastinya kalau ngelihat realitas spiritnya itu chaos banget ya, bukan chaos ya, tapi maksudnya, gila ini powerful banget. Bahkan mungkin orang luar bilangnya kayak, Indonesia itu dangerously beautiful, kan gitu bahasanya. Nah, sama juga ketika aku pernah mengangkat soal terbentuknya Pulau Sulawesi. Itu kan amazing menurutku, menakjubkan banget karena ada kekuatan alam yang sangat besar ada di bawah sana. Tapi yang juga, apa, mungkin terlihat di alam spirit itu mungkin lebih menakjubkan lagi dari, eee, cerita pembentukan Sulawesi secara geologi, gitu. Mungkin ada yang lebih menakjubkan lagi tentang cerita itu. Nah, ini kita bicara dalam skala yang lebih luas nih, Nusantara nih. Konon katanya, Nusantara itu jadi kayak pusat di mana semua dimensi bertemu. Makanya ada yang pernah bilang, kalau nggak salah ya, Nusantara itu kayak the navel of the universe. Pusarnya semesta itu ada di sini. Dan ada yang lebih spesifik lagi sih. Mereka bilangnya katanya ada di ini. Ada di Gunung Merapi nih. Nah, ini kan ada berbagai dimensi lah yang kita sering cerita, ada dimensi pantai selatan, di Danau Toba, di mana Gunung Rinjani, semuanya tuh di balik semua keindahan alam yang biasa itu tersimpan cerita-cerita yang lebih menakjubkan, mengagumkan. Nah, apa sih Liv, kalau dari gambaran besar yang bisa terlihat dimensi di balik Nusantara itu seperti apa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kesannya saya tuh kayak keren banget gitu ya, bahas tentang dimensi Iya. di balik Nusantara. Tapi kan udah cerita terpotong-potong tuh, udah jadi episode-episode kan? Iya, Iya. oke. Tapi lagi-lagi ya saya biasa-biasa aja. Oh, iya. Cuman ini cerita dari apa yang bisa terlihat aja dan apa yang saya pahami. Hmm, Kalau punya beda pandangan, iya, belum silakan tentu aja, sama nggak ya. apa-apa gitu. Cuman tadi ketika Mas Anton cerita tuh dari awal opening itu ada yang dateng, kayak pasukan, cuma pasukannya beda. Ada di sekitar sini, masih ada. Kayak lagi baris, terus ada yang maju kayak Benteng gitu. hmm, bukan komandan ya, ya pokoknya petingginya lah gitu maju. Tuh ininya nih nuansanya nih mas gitu mas kemasan. Kemasan. Terus ada yang pakai kayak topi dari logam mulia gitu, kayak Mhm. kemasan juga, tapi kayak agak kerucut gitu. Kayak model-model pewayangan lah, Oh, oke. si nuansa ininya ya, bajunya itu. Masih ada sampai sekarang. Terus kayak lagi ngajak sebetulnya, kayak lagi ngajak untuk nggak tahu ngajak, nggak tahu ngejagain, nggak tahu apa. Tapi karena mereka itu datang, akhirnya kebawalah nuansanya tuh sekarang. Kita lihat Indonesia sekarang tuh banyak banyak masalah ya. Oh, iya. Indonesia banyak masalah sekarang, Oke, di permukaannya nih ya, dia cerita. zaman sekarang. Oke.
Kalau saya mau ungkapin satu hal yang mungkin ini jadi salah satu bagian awal video ini adalah di balik Nusantara itu tersimpan cahaya ilahi di bumi Nusantara. Yang itu bukan hanya sekedar spiritual, bukan. Tapi itu menyatu dengan seluruh organ tubuh di negeri ini, gitu. Dia nggak pernah bisa lepas sampai kapanpun. Itu Itu klaim besar itu loh, Div. itu saya dapat bukan dari saya, Oke. tapi dari ada tokoh yang membawa makna itu ya, gitu. Oke. Terus oke lah Indonesia di zaman sekarang penuh dengan kecemasan, penuh dengan hal-hal yang nggak baik, banyak hal yang nggak baik, bukan penuh ya, banyak hal yang nggak baik. Juga banyak hal-hal yang bikin kita resah tiap harinya dari berita-berita itu kan. Betul betul. Itu di zaman sekarang. Terus kalau kita lihat dari sisi positifnya, tetap kita masih jadi banyak positifnya lah. Sumber daya alam kita tetap masih banyak. Walaupun juga dieksploitasi Eksploitasi, iya juga tetap ya. besar-besaran Iya, sama banyak pihak gitu. Banyak sedihan di situ juga. Tapi positifnya itu, kita masih indah negerinya betul. sebetulnya. Tergantung bagaimana orang itu ngelihat sudut pandangnya ya kan. Tapi kalau di masa lalu, sebelum jadi Indonesia, Nusantara di berbagai wilayah itu kerajaan-kerajaan. Menjadi satu jadi Nusantara. Yaitu sekedar kerajaan-kerajaan aja. Mhm. Tapi bukan itu, Mas. Yang ada maksud di balik era-era itu tuh kayak sebuah negeri dari masa lampau sekali sampai sekarang. Permukaannya tuh kayak gitu. Permukaannya tuh bisa berganti apa aja. Iya betul Bisa betul. berganti apapun. Era Sundaland lah, era Kerajaan. Pandawa lah, era Iya, Sundaland lah, era kerajaan lah, era sekarang lah. iya, kemerdekaan, iya. Permukaannya bisa berganti apapun. Tapi apa yang terlihat adalah di balik itu semua, itu ada kayak sebuah, saya tuh bilangnya menganalogikannya kayak sebuah kotak. Kotak nih bukan berarti kotak ya, Iya iya iya. tapi pemahaman. Mhm. Kotak nih itulah maksudnya. Jadi kayak ada sebuah kotak besar, kotak tua kuno yang dikunci rapat-rapat dan di situ ada yang jagain yang megang kuncinya. Di dalamnya itu ada cahaya, kayak ada bola cahaya besar, cerah, warnanya putih, mengkilau, tapi nggak bikin panas, nggak bikin silau. Kalau kata yang megang kuncinya, kalau orang tahu dan bisa deket sama kotak ini, apalagi bisa deket sama cahaya itu, maka segala hal dalam kehidupan dia, ataupun dalam hal negara, bangsa, itu akan berubah banyak. Oke. Dan itu berlaku dari masa lalu sampai masa kini. Gak pernah berubah. Makanya di awal tadi saya bisa sampein, Nusantara itu bukan hanya sekedar spiritual-spiritual di balik itunya, di balik dimensi Nusantara atau Indonesia. Tapi ada hal ilahiyah itu yang yang menyatu dengan organ-organ yang ada di dalam seluruh aspek bangsa ini dan gak pernah bisa lepas. Mau bagaimanapun chaosnya di permukaan, mau bagaimanapun rusaknya alam, tapi hal-hal itu nggak pernah bisa lepas, nggak pernah bisa terpisah, Mas. Itu yang mengikat itu ya, Dari cahaya itu ya? dari masa lalu sampai sekarang. Dan kata para leluhur, sampai nanti. Oh, Gitu. Jadi, kalau yang saya lihat, ibaratnya gini, semua tanah, unsur tanah, semua tumbuhan, semua batu, gunung, air, aliran sungai, dan seluruh makhluk hidup yang lainnya, termasuk manusia, itu tuh jadi kayak saling sambung menyambung jadi satu. Jadi kayak ada urat yang berjalan yang di bawah itu nggak kelihatan. Dan itu ada sumbernya gitu loh. Jadi kayak ada pangkal ininya. iya kayak ada pangkalnya, pangkal akarnya. Mau seberapa pun kamu jauh pergi, itu kamu akan tetap menginduknya ke sini, Oke. gitu. Akan tetap menginduknya ke sini. Dan kalau udah bicara induk itu bukan lagi tentang sekedar Nusantara, tapi udah secara luas.
global. Seberapa pun Mas Anton pergi ke Amerika, seberapa pun lama Mas Anton pergi ke Amerika, pangkalnya tetap nyambung Di ke sini. sini, iya, meskipun kita Menginduk ke jauh, sini. iya. Makanya saya bilang penganalogian apa yang saya lihat itu kayak sebuah kotak. Kalau dekat sama kotak itu terus kena cahayanya, itu akan berubah banyak hal gitu. Jadi pandangan kita terhadap bangsa ini itu bukan sekadar ngelihat pesimisnya, tapi justru optimisnya. Iya, betul. Kenapa? Karena di balik hal-hal negatif, itu pasti ada hal positif yang tersimpan yang orang itu nggak Nggak lihat tahu, gitu. iya betul. Karena yang terekspos itu yang negatif semua nih sekarang, Iya, zaman sekarang ya. betul. Tapi positifnya dilihat nggak? Apa positifnya? Mmm, Budayanya dilihat nggak? enggak, iya, ditinggalkan begitu aja, Tinggalkan. iya. Budaya itu akar dari jati diri kita sebagai anak Indonesia, anak Nusantara, Nusantara, gitu. oke. Nah, kalau di balik dimensi itu kan, di balik dimensi Nusantara itu, tadinya aku pikir tuh kayak ini, kan ada yang pernah bilang juga ya, kalau peta Indonesia kalau dilihat dari atas, dari luar angkasa, itu membentuk kayak bentangan sayap, makanya dibilangnya kan kayak ada bentuk, "Oh Garuda nih," gitu kan, ada yang bilangnya begitu, Garuda. Nah, kenapa Garuda ini jadi kayak ada kebetulan secara kosmis ya gitu ya, dengan letak Indonesia. Konon katanya burung Garuda itu salah satu burung yang bisa mengatasi 3 alam ya kan. Jadi makanya ini jadi dimensinya itu dimensi yang lebih apa, ya bukan sekedar yang kita lihat sebagai satu lokasi lah, yang ada landscape-nya, ada permukaannya, ada seluruh cerita kehidupan di atasnya gitu, tapi yang lebih dari itu yang mengikuti, filosofi Garuda itu. Tahu nggak Mas kenapa ada makna burung Garuda? Nggak tahu. Karena ada Mas. Oh, Kita pernah bahas kan? iya, betul. Oh, itu Alif sendiri? Lupa. Lupa, aku lagi Dan di tadi halaman. itu kelihatan ada siluet beliau Beliau, seperti burung besar mhm. tuh. Dan saya langsung nangkepnya, apa itu mungkin Garuda gitu. Walaupun nggak nampakin jelas ya. Tapi siluetnya tadi muncul pas di awal-awal berbarengan dengan pasukan itu. Betul, Seakan-akan pasukan itu kayak ngejaga daratannya, Garuda beliau di seperti atas. menaungi dari atas gitu. Oke. Seolah-olah begitu menurut saya. Mmm, Di laut pun juga ada yang megang, yang jagain. Makanya kenapa saya bilang dari tadi seakan-akan kayak Alif lebay banget cerita tentang Indonesia Nusantara. Emang kayak gitu, iya bukan lebay. iya, Karena selama ini yang terekspos itu negatifnya doang. Dan itu pasti akan diadili oleh Yang Maha Kuasa, orang-orang itu. Tapi kan apa yang terkandung dalam unsur hayatnya sini, betul. dalam ibu buminya Indonesia, Mmm, Nusantara, itu banyak nggak diceritakan orang belum tentu, Mas. Dan oke. itu yang membuat sedih para leluhur sebetulnya. Mungkin para leluhur bukan sedih dalam arti yang tersenduh-senduh, enggak. Tapi maksudnya gini, anak cucu gua, anak cucu saya, itu kok nggak lama-lama makin jauh ya dari Ya saya saya, gitu loh maksudnya. Makanya mungkin kita cerita kayak gini mungkin ada yang nonton, akhirnya kita sama-sama semakin membangkitkan iya, jati jati diri diri, kita iya, yang jati asli diri, iya, gitu loh, mhm, sebagai anak Nusantara iya. gitu. Terus terakhir aja deh Alif, terakhir tuh yang ini lebih nggak tahu klaimnya lebih dahsyat, tapi karena ini ketemu di pencarianku di inilah, di dunia maya, di internet gitu ya. Tapi dibilangnya Nusantara itu salah satu bentuk, geometri suci yang ada di bumi, makanya muncullah kosmologi yang, apa ya, eee, meletakkan Buana Alit sama Buana Ageng itu jadi selaras di sini. Bahwa itu sebenarnya terpancar, sebenarnya Buana Agengnya itu terpancar di Buana Alit, di seluruh makhluk, seluruh penghuni yang ada di sinilah gitu. Bahwa kita tuh menjadi cerminan dari, apa, jagat besar yang ada eee, di semesta gitulah ya, melalui kita gitu. Nah, aku pikir tuh dimensi di balik Nusantara itu berisi hal-hal yang kayak begitu juga gitu. Itu kan bagian, Mas. Bagian ya?
Itu Oke. bagian dari si isi kotak itu. Oh bagian dari si isi kotak itu. Geometri suci itu ya? Tergantung orang itu melihat sudut pandang dari Dari mana, mana? jalannya dari mana. Makanya semua tuh kayak puzzle yang terpisah, tapi kalau orang deket sama yang megang kuncinya, Itu jadi kesambung kali ya? semua jadi, oh ngerti alurnya, itu yang saya pahami ya, Mmm. gitu. Jadi apa yang Mas Anton sampaikan itu nggak salah, tapi itu bagian dari yang tadi, Oh, gitu. oke oke. Bahkan tentang hal-hal yang gaib sekalipun, itu bagian dari. Mhm. Tentang hal-hal ilahiyah yang orang selama ini ceritakan itu bagian dari. Semuanya itu bagian dari dimensi di balik Nusantara atau Indonesia. Mmm. Jadi bukan sekedar tentang kliniknya doang, bukan. Bukan, iya bener. Tapi tentang seluruhnya. Dan itulah kenapa saya sangat mencintai negeri ini sebetulnya. Tuh, Bukan tentang pemerintahan ya, tapi tentang negeri ini, negerinya, iya, gitu. dan apa yang dikandung di Dan dalamnya apa semua. yang terkandung di dalamnya. Iya. Ini terakhir deh, terakhir. Tadi kan kalau kita ngeliat ada dimensi di balik Nusantara itu, kan Alif selalu cerita-cerita nih ada negeri-negeri yang tak kasat mata, misalnya kita sebut ada Saranjana, ada di Laut Selatan, ada Toba, ada Rinjani, bahkan di Papua juga ada segala macam. Ini jadi kan kayak ada satu lapisan, di balik, semua hal yang fisik ini. Nah, sebenarnya kalau dibilang katanya manusia itu menjadi khalifah di muka bumi ya, apakah sebenarnya tuh kita yang sebenarnya lagi dijaga sama mereka bukan kita yang kita kayaknya lagi kurang jadi penjaga nih buat bumi kita sendiri karena kita banyak melakukan kerusakan gitu. Sementara mereka yang tidak terlihat, mereka yang tidak, apa ya, mungkin ditinggalkan pelan-pelan malah justru yang menjadi penjaga kehidupan kita yang sekarang ada di muka bumi gitu. Nah, begitu nggak Alif deh? Nah, itu kita bahas di episode Wah, lain. betul Karena juga. pembahasannya udah agak beda Beda tuh, ya? udah lebih ke fisik ya, terus Bisa juga kita tentang beda lah, kita bahas di episode yang berbeda. Sebenarnya kita udah pernah bahas itu, cuma iya, mungkin terpisah-pisah sih. mungkin nanti insya Allah di episode yang lain kita bahas dari perspektif yang lain juga gitulah, Oke gitu. oke, sip. Itu aja. Oke, sempat time travel. Emang sebenarnya kalau bicara dimensi di balik Nusantara itu aku lebih banyak takjubnya sih, mengabaikan apa yang terjadi, di masa sekarang, tapi juga tidak melepas kewaspadaan terhadap apa yang sedang terjadi di masa sekarang. Tapi juga tetap berakar pada, ya itu tadi, kebijaksanaan leluhur yang ada di masa lalu ya, semua leluhur yang selalu menyertai kita hingga saat ini. Oke, sobat time travel, semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.